kami dari kelompok A, kelas O, calon guru penggerak Angkatan 9 DKI Jakarta, Jakarta Barat, kami akan mempraktikkan praktik kucing dan supervisi untuk tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3, yaitu tentang coaching untuk supervisi akademik. Perkenalkan, nama saya Rizky Jordabus Pratama dari SDN Taman Sari 03 Pagi. Sebelah saya ada Rini Haryani dari SMP Negeri 22 Jakarta. Saya Hidayatullah dari SDN Taman Sari 03 Pagi. Untuk selanjutnya, silakan menonton. Enjoy! Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Siang, Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Siang Pak Dulus. Apa Alhamdulillah. kabar? Baik Bu. Aduh, udah mengganggu nih siang-siang waktunya. Nggak apa-apa Pak. Sepertinya ada yang Bapak ingin bicarakan Iya dengan nih saya. Bu. Saya pengen diskusi aja. Saya mau ini Bu, mau coaching sama Pak Dayat. Kebetulan Pak Dayat itu ada permasalahan. Saya pengen ngobrol sama saya lah Bu, untuk ngobrol masalah apa tuh, mencari solusi sesuai Pak Dayat, si Dimas Bu, itu pasti nanti. Oh iya. Kalau saya boleh tahu, Bapak ingin saya bantu mengembangkan kompetensi yang mana ya? Saya sih pengennya mungkin begini ya Bu ya, mendengarkan aktif sama membuat pertanyaan berbobot Bu pada yang belum. Dan nanti kan sehingga pada bisa mencari solusi lah Bu atas pertanyaan berbobot dari saya nantinya. Oke. Kalau saya boleh tahu harapan Bapak untuk Pak Dayat itu Harapan saya bisa membantu Pak Dayat untuk mencari solusi untuk si Dimas ini Bu. Kata Pak Dayat kan Dimas ini apa ya? Ya ada masalah lah keterlambatan belajar katanya Dimas ini. Jadi pas belajar itu ya susah nangkepnya gitu. jadi tujuan Bapak kesini ya untuk membicarakan bagaimana saya bisa mengamati Bapak mengcoaching Pak Dayat ya. Betul Bu. Nah, saya mau tanya juga nih, saya mengembangkan kompetensi mana nih tadi pertanyaan? Iya Bu, lebih fokus di pertanyaan aja kali ya Bu ya. Oh, pertanyaan. Oke. Bobot nantinya. Buat solusinya ya. Betul Bu. Ya, kira-kira kapan ya Bapak akan melakukan coaching? Mungkin besok kali ya Bu ya. Besok sama Pak Dayat mungkin. Kalau enggak ya nanti siang paling Bu. Kalau bisa siang ini kalau bisa ya. Kalau lambat-lambatnya ya paling besok lah lambat-lambatnya. Oke, kira-kira yang dipersiapkan Bapak apa Pak? Saya sih mempersiapkan ya kehadiran penuh. Pastinya Bu ya, saya ingin fokus kepada Dayat, mendengarkan aktif dari permasalahan Pak Dayat itu, dan nantinya saya bisa memberikan ya solusi lah dari pertanyaan saya. Jadi istilahnya Bapak ingin saya mengamati ya tindakan Bapak untuk mengoaching Pak Dayat sehingga Pak Dayat bisa mencari solusi Ya, sendiri gitu ya. Betul Bu. Oke. Boleh kalau begitu nanti saya persiapkan ya. Oke. Jadi nanti saya harapkan karena Bapak sudah mempersiapkan semuanya ya. Jadi mungkin Bapak punya harapan dari observasi yang kita akan lakukan hari ini. Jadi harapan Bapak akan kira-kira observasi yang kita akan lakukan. Harapannya saya ingin membantu Pak Dayat untuk mencarikan solusi Bu. Masih Dimas ini nanti. Yang minimal Dimas ada perubahan lah setelah observasi nanti. Oke, kalau gitu saya siapkan waktunya sehingga Bapak tentukan di mana ya. Jadi nanti saya siap untuk membantu. Baik Bu, nanti saya kabarin itu ya Bu ya. Iya, ya Pak. Baik Bu, terima kasih Bu Iya. untuk mengganggu waktunya. Ya Bu, duluan Bu, assalamualaikum.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak. Selamat siang Pak. Siap masuk Pak. Ya. Duduk Pak, silakan Pak. Gimana berat sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Gimana Pak kabarnya? Alhamdulillah saya sehat-sehat saja nih. Gimana nih? Ini Pak Baus, saya minta waktunya siang hari ini untuk membicarakan tentang murid saya. Siapa ya Pak muridnya Pak? Namanya Dimas Pak. Oh si Dimas. Gimana Pak si Dimas Pak? Jadi begini Pak, murid saya kelas 6 ini yang bernama Dimas belajarnya sangat lambat Pak. Oh lambat ya. Jadi seperti kurang motivasi Pak. Kemudian semua tugas-tugas dia kalau dikerjakan ya nilainya paling kecil Pak. Oh Ya dari berarti sekelas. tugasnya nilainya paling rendah berarti Iya, Pak? betul. Paling rendah. Kemudian juga Dimas kalau di tulisan juga sama, dia nggak kebaca tulisannya Pak. Kemudian juga pernah saya ajak komunikasi tapi nggak nyambung Pak. Berarti anak berarti ya Pak? Iya. Nah kira-kira itulah Pak yang ingin saya bahas gitu. Oke Pak, baik. Maaf ya Pak mau tanya sebelumnya untuk obrolan kita hari ini Pak nih, Pak Dayat pengen dapat hasil yang kayak gimana Pak nantinya untuk si Dimas ini terutama. Oh begitu ya, saya sejujurnya sih ingin murid saya ini yang bernama Dimas bisa mengikuti pembelajaran dengan baik Pak, mendapat nilai yang baik, mempunyai motivasi yang tinggi untuk belajar, mengikuti pembelajaran dengan baik, serta dia mempunyai jurusan yang bagus Pak. Oh berarti Pak Dayat pengen Dimas itu ada kemajuan ya Pak Iya, ya? Ada betul. perkembangan lah ya. Iya. Dari mulai belajarnya, nilainya, motivasinya. Iya. Terus gini nih Pak, untuk masalah Dimas ini, Pak Dayat pernah nggak melakukan sesuatu gitu Pak kepada Dimas, penanganan khusus di kelas Pak? Ada Pak, ya jadi pernah suatu hari Dimas kita ajak bicara, kita komunikasikan, ya cuman ya tadi Pak nggak nyambung Pak. Oh, berarti belum nalar Pak? Iya, nggak nyambung gitu kan. Jadi saya pribadi merasa bingung terus bagaimana gitu solusi yang terbaik buat anak dari Dimas ini. Oke, berarti Pak sudah pernah mencoba ya Pak ya, sudah pernah mencoba untuk menangani Dimas, tapi Dimasnya belum nyambung. Iya. Oke, baik sekali Pak. Pada sudah bagus, sudah langsung mengantisipasi tindakan tersebut kepada Dimas. Iya. Terus mau tanya nih Pak, untuk skala angka dari 1 sampai 10, Dimas itu di angka berapa Pak menurut Pak Dayat nih dalam belajarnya? Sejauh ini ya kalau dinilai dari kemampuannya ya Dimas di rata-rata angka 3. Wah, masih juga. Iya. Oh, Itu angka berarti 3. masih rendah berarti ya. Sangat rendah sekali. Gitu. Terus Pak Dayat pengen menaikkan ke angka berapa Pak untuk Dimas targetnya? Karena Dimas ini banyak sekali kendalanya ya angka 6 pun udah sangat baik sekali Pak. Nah, berarti target Pak Dayat untuk Dimas di angka 6 berarti. Iya, minimal angka 6. Untuk ini Pak mau tanya nih Pak, maaf nih. Pak Dayat apakah pernah Pak mengalami situasi seperti ini Pak dulu sebelumnya? Apakah ada seperti Dimas Pak? Ada. Ada Pak. Ada. Yang dapat dilakukan itu dulu gimana Pak? Yang saya lakukannya saat itu ya pertama kita komunikasi ke orang tua. Kemudian kita mencoba koordinasi dengan kepala sekolah untuk mencari solusinya. Nah, adapun solusi yang pernah saya alami adalah ketika itu Dimas ya diberikan guru khusus Pak. Ada untuk mendampingi Ananda Dimas belajar. Tapi ada perkembangan nggak Pak waktu itu? Alhamdulillah ada perkembangan. Kelas berapa itu Pak? Kelas 6 juga. Kelas 6 juga? Iya. Jadi kita kampanye udah bagus ya Pak? Iya. Sampai mengundang guru khusus Iya. untuk ya merubah Dimas lah, Betul. berkembang. Terus mau nanya nih Pak, maaf Pak, Iya. Pak Dayat punya strategi khusus nggak Pak untuk
masalah Dimas ini yang sudah dirancang Pak Dayat? Ya strateginya ya pertama ya kita akan berkoordinasi dengan kepala sekolah, kemudian sama guru-guru untuk merencanakan program khusus buat Dimas dan anak-anak yang lain yang sama seperti Dimas. Berarti rencana Pak Dayat itu membuat suatu program untuk anak seperti Dimas sama di sekolah Pak Dayat ini. Iya. Suatu rencana itu kan pasti kan ada trial and error ya Pak ya. Betul. Ada yang gagal, ada yang berhasil. Iya, iya. Pak Dayat nih Pak, aku mau tanya, ketika nanti program Pak Dayat ini gagal atau kurang maksimal, apakah Pak Dayat punya plan B Pak? Plan B-nya adalah ya kita mencoba berkoordinasi dengan orang tua. Kira-kira Dimas ini punya kelemahan apa? Tapi sejauh ini rencana A juga yang udah pengalaman saya udah berhasil. Cuman ke Dimas belum maksimal. Iya, ke Dimas belum Ini maksimal. plan B ya. Oke, Pak. Yang dilibatin berarti tadi kepala sekolah sama guru-guru. Nah, makanya ini Pak, maaf ya Pak. Iya. Pak Dayat, nah ini Pak, di program ini Iya. Pak Dayat pengen fokus di Dimas di bagian apa Pak? Apakah pengetahuannya, apakah keterampilannya, apakah dari menulis atau membaca atau seperti apa Pak? Yang pertama yang akan saya fokuskan adalah pengetahuannya. Atau Iya, pengetahuannya dia bisa memahami suatu konteks bacaan atau pelajaran tertentu, Pak. Seperti itu. Oke, berarti Pak Dayat akan lebih fokus ke pengetahuan dulu Iya. berarti ya. Rencananya berapa lama Pak? Secepatnya kita akan mencoba langsung berkoordinasi dengan kepala sekolah dan anak-anak didik. Dalam minggu-minggu ini kita akan segerakan itu, Pak. Oke. Kalau boleh tahu nih Pak, lebih spesifiknya nanti itu programnya seperti apa ya Pak? Apakah ingin membaca, ataukah Dimas lebih dituntut untuk ya mungkin belajar sesuai kebutuhannya dia, sesuai keinginan dia, bagaimana Pak? Jadi kita akan coba dia belajar khusus. Didampingi oleh guru khusus, mungkin bisa guru kelasnya atau teman guru yang lain sesuai dengan kemampuannya, Pak. Oh, berarti Dimas nanti akan diarahkan ke guru khusus berarti Iya. ya, sesuai dengan kemampuan Dimas. Mungkin ya sangat cocok, bagus Pak. Untuk komitmennya nih Pak, Pak Dayat nanti Iya. komitmennya seperti apa Pak? Yang Bapak lakukan? Ya komitmennya ya kita akan berusaha semaksimal mungkin Ana dan Dimas bisa mencapai target yang sudah kita rencanakan, Pak. Sampai Targetnya berhasil. berapa lama Pak? Ya kurang lebih 2-3 bulan, Pak. Berarti target Pak Dayat 2-3 bulan. Iya. Ada hasil maksimal, ada hasil lah ya Pak Iya, ya, insya Allah. perubahan untuk Dimas. Nanti kalau belum ada hasil gimana Pak? Kita akan coba lagi. Coba lagi. Iya. Oke, dari saya yang tangkap nih dari Pak Dayat, Pak Dayat sudah bagus sekali. Iya. Sudah apa ya? Sudah menjalankan lah posisi sebagai guru. Ketika ada anak yang bermasalah, Pak Dayat langsung sigap, langsung menangani lah dari mulai asesmennya anak itu mintanya seperti apa, dari mulai kebutuhan pengetahuannya, kebutuhan membaca dan menulisnya sudah bagus sekali Pak. Mungkin nanti saya doakan Pak, nanti saya bantu juga nanti untuk program Dimas ini ya Pak Iya, ya. siap. Nanti ya semoga rencana Pak Dayat 2-3 bulan besok ada hasil yang maksimal Pak. Amin, amin. Ya minimal ada perubahan Pak Iya. Dimas nantinya. Jadi kapan Pak nanti Pak untuk kita bisa ngobrol kayak gini lagi Pak? Insya Allah bulan depan, Pak, setelah depan, ya? program berjalan. Oke. Nanti saya tunggu ya Pak ya. Siap, Pak. Kabar dari Dimas, semoga saya doakan ya semoga apa yang Pak Dayat rencanakan ada hasilnya. Amin, amin, amin. Amin. Nanti ya semoga ada improve Pak dari Iya. Dimas, ada perubahan sedikit. Ya Pak, ada tanyakan lagi Pak? Cukup, terima kasih Pak sewaktunya. Sama-sama. Terima kasih atas bimbingannya. Sama-sama Pak. Sekian dari saya, Pak ya. Terima kasih, Pak ya. Sama-sama Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak. Oke, Pak Daus, luar biasa ya. Tadi saya mendengarkan Bapak sedang mengcoaching Pak Hidayat ya. Jadi saya melihat tadi berjalan dengan baik ya Pak ya. Alhamdulillah ya.
Ini nih Pak nih, bagaimana Bapak bisa menilai performa dari kompetensi tadi ya? Yang saya nilai untuk saya sendiri sih, alhamdulillah saya puas aku. Sudah saya puas, saya sudah sesuai dengan alur cerita. Pertama tadi saya menanyakan tujuan Ya. diskusi kepada hidayat. Yang kedua saya tadi mengidentifikasi masalahnya. Terus saya memberikan pertanyaan yang berbobot terpemati gitu ya Bu ya, untuk rencana untuk padayatnya. Dan saya juga tadi menanyakan komitmen padayat, tanggung jawab padayat nantinya untuk tindak lanjut padayat. Kalau tidak saya puas. Apa yang membuat Bapak menilai seperti itu? Saya menilai diri saya karena saya, menurut saya ya Bu ya, saya sudah sesuai dengan alur cerita. Oh, iya. Nah, Iya. Jadi boleh saya menyampaikan Boleh, Bu. pengamatan saya ya. boleh, Bu. Tadi Pak Daus dari awal itu sudah memberikan rasa ya welcome ya kepada Pak Hidayat ya, mencurahkan permasalahannya ya. Kemudian juga di situ juga disampaikan tujuan pertemuan Bapak ya dengan Pak Hidayat. Kemudian juga ada keinginan yang akan dicapai di situ. Di situ sudah jelas ya tujuannya itu ada. Kemudian dari identifikasi masalahnya, saya lihat Pak Daus dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot itu luar biasa ya, dari tahap demi tahap gitu ya, sampai Pak Hidayat itu akhirnya bisa mengembangkan ya kompetensinya untuk mengolah permasalahan, kemudian mengembangkan rencana apa yang akan dilakukan selanjutnya. Jadi di situ sudah ada targetnya ya, ada target. Kemudian juga Bapak juga sempat menanyakan strategi. Kemudian juga di situ Bapak sudah menginginkan Pak Hidayat itu bisa berkembang sendiri ya, tanpa harus dibantu oleh yang lain ya. Kemudian juga ternyata ya Pak Dayat akhirnya juga menemukan solusinya ya Pak ya, dengan kolaborasi dengan guru, dengan wali kelas, dengan orang tua ya, dengan kepala sekolah, itu luar biasa. Jadi saya lihat tadi memang kegiatannya itu bincang-bincangnya bagus gitu ya. Jadi kalau menurut Bapak ini mendengar seperti ini bagaimana? Ya alhamdulillah senang sih Bu ya, cuman ya saya tidak mau terlena lah Bu. Saya juga tidak mau berpuas diri. Saya juga ingin melatih praktek coaching ini untuk kedepannya. Ya, saya ingin bermanfaat lah Bu lah untuk rekan sejawat dulu di lingkungan sekolah saya dan untuk masyarakat nanti. Ya, jadi mungkin saya juga bisa melihat ya, bisa terus mungkin ada sisi yang harus dikembangkan ya, mungkin dari sisi kembali lagi ya, sampai dengan pertanyaan-pertanyaan yang bagus gitu ya, yang berbobot, sehingga saya rasa Pak Daus bisa untuk melakukan hal itu ya, karena saya sudah lihat sendiri tadi ya. Kemudian juga bagaimana kedekatan Pak Daus dengan Pak Hidayat itu dibangun gitu ya, karena bagaimanapun komunikasi yang efektif itu kalau kedua orang yang saling berkomunikasi ini ada kedekatan ya. Jadi mudah-mudahan yang saya sampaikan dari hasil pengamatan ini bisa dicatat dalam supervisi ya. Kemudian juga nanti mungkin Bapak juga bisa mengembangkan ya, dengan hal-hal dari permasalahan yang muncul gitu ya, sehingga juga nantinya saya berharap ke depan banyak solusi ya yang akan dicari di sini. Mungkin
Mungkin itu saja yang bisa Baik, Bu. saya bantu, Pak. Terima kasih Dari Bu pengalaman atas ini. pimpinan arahannya. Semoga saya bisa berbaik lagi. Iya, Terima kasih Bu. iya. Saya mohon pamit ya, Pak Ya, Terus Bu, ya. terima kasih Bu. Ya, Sudah Assalamualaikum. menyampaikan. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang Pak. Siang, masuk Pak. Iya. Duduk Pak, silakan Pak. Pak, gimana nih Pak? Sehat Pak? Alhamdulillah Gimana sehat kabarnya, Pak. Baik. Tuh, tumben banget nih Pak kesini. Ada yang saya bantu Pak? Ada Pak, ini saya mau meng-coaching terkait dengan permasalahan tentang pembelajaran SMP yang hasilnya itu memuaskan Pak. Berarti Padat akan mengcoaching rekan Padat ya? Iya betul Pak. Berarti permasalahannya siswa SMP ini belajarnya kurang memuaskan. Iya betul Pak. Kalau boleh tahu dalam konteks yang apa ya Pak ya memuaskan jadi kurang memuaskan? Jadi ini anak sering tidak masuk. Oh, sudah masuk Sering berarti ya. izin. Masuk izin. Gitu Pak. Berarti Padat akan meng-coaching ya Pak ya? Iya insya Allah. Coaching. Berarti Padaya meminta bantuan saya Iya. untuk mengobservasi pas Padaya meng-coaching Padaya ini. Iya. Namanya Budi. Oh, ini. Nah, ya. Oke, persiapan yang sudah Bapak lakukan untuk coaching ini apa Pak? Yang sudah disiapin? Yang disiapin ya pertama materinya Pak. Kemudian kompetensinya, rencananya kompetensi mendengar aktif, Ya. serta membuat pertanyaan yang berbobot Pak. Oh, berarti Padaya akan lebih fokus untuk mengembangkan itu ya Pak yang mendengarkan aktif. Iya betul. Sama ingin menggali pertanyaan berbobot Iya. untuk Bu Rini ini Betul. Iya. untuk bisa mencari solusinya. Betul. Ya, Pak. Mm. Terus indikator pencapaiannya apa namanya Pak sebagai coaching untuk Bu Rini? Indikatornya adalah yang menerapkan pembelajaran yang sangat menarik Pak. Oh, untuk siswa tersebut ya. Iya betul. Jadi nantinya pada ingin memberikan semacam solusi gitulah ya Pak. Iya, iya. Pada ini sehingga siswa ini nanti sering masuk gitu ya. Iya betul. Untuk rencananya kapan Pak? Rencananya mungkin minggu-minggu ini Pak. Minggu ini Iya, ya? kita akan meng-coaching dulu Pak. Nanti mungkin untuk tanggalnya nanti mungkin bisa kabar Iya, ya Pak ya. siap, Pak. Ada nanti bisa datang, Iya. bisa mengobservasi Padaya, nantinya bisa menilai kurang lebihnya di mana gitu Pak. Iya. Oke Pak, Siap. ada yang lain lagi Pak? Cukup Pak, terima kasih waktunya. Oke Pak, terima kasih. Terima kasih. Nanti mungkin kabar selanjutnya ditunggu ya Pak. Oke, siap Pak ya. Terima kasih Pak ya. Ya, Yuk, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu. Silakan masuk. Iya, terima kasih Pak. Apa kabarnya Bu? Baik, alhamdulillah. Ada yang sedang saya bantu Bu? Maaf Pak, mengganggu waktu Bapak. Iya nggak apa-apa, silakan Bu. Ini Pak, saya ingin membicarakan berdiskusi dengan Bapak tentang murid saya si Faujan. Iya, silakan. Ya udah saya lihat absennya banyak sekali. Saya mohon kita bisa berdiskusi Iya. biar saya bisa mengatasi masalah ini. Jadi murid ibu yang bernama Fauzan sering tidak sekolah gitu Bu. Iya. Sering tidak mengerjakan tugas Bu ya. Iya. Kalau begitu kira-kira bicara apa yang ingin ibu dapatkan pada hari ini? Ya, saya ingin tujuan saya bertemu dengan Bapak ini, saya ingin masalah murid saya yang namanya Fauzan itu yang sering tidak masuk itu bisa diatasi Pak, sehingga dia bisa
belajar dengan serius ya. Kemudian juga absennya nggak banyak gitu ya, jadi dia selalu hadir di saat pembelajaran karena dia udah kelas 9 Pak. Oh gitu. Kira-kira upaya apa aja yang sudah Ibu lakukan untuk mencapai tujuan itu? Kena anak Fauzan sering nggak masuk, kira-kira apa upaya yang sudah Ibu lakukan selama ini? Ya paling saya bertanya langsung dengan anaknya, kenapa Fauzan itu tidak hadir. Jadi saya pernah panggil Pak, Fauzan itu kenapa tidak hadir. Iya. Kira-kira apa penyebabnya Fauzan nggak hadir? Kalau saya tanya sama anak itu, ternyata banyak Pak kompleks masalahnya. Apa aja tuh? Dia itu Pak anak satu-satunya ya Pak ya. Ayahnya itu udah tidak ada karena ayahnya itu tidak bertanggung jawab Pak. Jadi dia ditinggal sama ibu. Kebetulan ibunya juga dia itu mengalami cacat fisik Pak. Iya. Jadi saya pernah panggil ibunya itu, dia tidak normal lah, seperti orang tua yang lain. Iya. Kalau dari buku absensi, berapa persentase kehadiran Fauzan dalam sebulan itu? Ya paling 30%. 30% ya? Iya Pak. Jadi dia 1 hari masuk, 4 hari dia nggak masuk. Banyak banget Pak permasalahan yang lain. Kira-kira dari masalah yang sudah dialami, apa target Ibu supaya masalah ini bisa lebih baik? Target saya supaya anak ini rajin Pak. Gimana rencana? Rencana saya ingin menginginkan anak itu hadir penuh ya, apalagi ini menjelang ujian. Kemudian juga rencana saya ini saya akan panggil orang tuanya Pak. Iya. Saya akan berkoordinasi dengan wali kelas untuk ada pemanggilan orang tua, kemudian juga saya coba untuk berdiskusi dengan orang tuanya agar mendukung anaknya. Dari rencana yang pertama, ada nggak rencana lain, apa rencana B, C, D, kalau itu pertama gagal? Yang kedua mungkin saya akan buat si Fauzan ini membuat surat pernyataan Pak. Membuat surat pernyataan dengan kehadiran orang tua, dan kalaupun ini gagal saya akan langsung ke rumahnya. Oh gitu. Jadi saya akan ibaratnya jemput bola Pak. Iya. Nah, rencana Ibu ingin ke rumahnya atau memanggil Fauzan, kapan rencananya akan dilakukan? Secepatnya Pak. Secepatnya. Jadi mungkin besok saya akan membuat melampirkan surat ya. Iya. Kepada teman yang dekat rumahnya supaya orang tua dan Fauzan hadir. Selain itu apa lagi langkah berikutnya? Mungkin saya akan ada pendekatan Pak, karena dia itu karena kekurangan sosok ayah ya, juga orang tuanya juga tidak maksimal, jadi seperti kurang perhatian. Saya pernah Pak bertanya sama anaknya, kenapa kamu kemana aja kamu kalau misalnya kamu pergi ke sekolah gitu kan? Iya. Kamu dari rumah sekolah tapi nggak nyampe ke sekolah, kemana kamu? Saya pernah tanya gitu Pak. Iya. Apa jawabannya? Jawabannya dia bilang, saya keluar nih Pak. Jadi saya keluar itu, terus ngapain kamu mau keluar gitu? Selain main game ternyata dia jual situs Pak. Oh. Jadi situs permainan itu dijual, jadi dia menghasilkan. Seperti itu Pak. Jadi karena memang dia adalah anak yang kurang dari segi ekonomi ya, jadi dia dengan cara itu dia bisa untuk mencari tambahan. Karena dia tidak bisa mengandalkan orang tuanya yang cacat Pak. Bapaknya dia nggak ada? Bapaknya ada tapi nggak tahu di mana. Oh begitu. Ibunya cacat ya. Iya. Nah rencana Ibu kapan akan dilakukan hal itu?
memanggil dia lewat via surat kepada temannya, disampaikan ke orang tuanya. Baiklah Bu, dari rencana Ibu kira-kira siapa orang yang dapat membantu rencana ini agar si Pak Ojan bisa sekolah kembali dengan normal? Saya pertama berkolaborasi dengan wali kelasnya, Pak. Iya. Nah, kemudian juga dengan pihak sekolah, seksi bagian kesiswaan, karena saya sudah mengeluh Pak berkali-kali ke bagian kesiswaan. Iya. Ya. Nah, solusinya ya akhirnya saya mengadakan pembinaan Pak. Jadi sampai 3 kali pembinaan minimal, sampai akhirnya nanti si anak itu memiliki kesadaran Pak untuk tetap masuk sekolah. Iya. Berarti nanti akan berkoordinasi dengan wali kelasnya gitu Bu ya? Ya, wali kelas. Baiklah Bu, dari hari dialog kita hari ini, apa yang Ibu dapatkan dari ini? Ya, paling tidak saya dapat pencerahan Pak. Ya, saya dapat pencerahan. Oh, saya harus melakukan koordinasi dengan wali kelas. Kemudian juga saya dengan pertemuan ini tidak-tidaknya meringankan beban saya Pak. Karena saya juga lebih pikir-pikir sendiri, pusing juga ini. Iya Bu. Baiklah Bu, kalau begitu nanti kita ketemu lagi minggu depan atau bulan depan. Saya mau mendengar lagi hasil dari rencana Ibu. Mudah-mudahan ada hasilnya dan Pak Ujan bisa sekolah lagi dengan baik Bu ya. Terima kasih Pak. Kira-kira ada lagi Bu yang disampaikan? Cukup Pak. Cukup ya. Terima kasih banyak Pak. Sama-sama Bu. Saya izin pamit Pak. Silakan Bu. Mari Pak. Yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Pak, Iya. berjalan lancar, observasinya. Betul. Gimana Pak? Tanggapannya dekat sini Pak? Alhamdulillah senang sekali Bu Rini telah menyampaikan apa yang menjadi undang-undang di hatinya tentang masalah siswanya yang pertama Pak Ujan yang sering tidak masuk Pak. Ya tadi saya juga sudah melihat ya Pak ya, Iya. sangat cair sekali. Bagaimana Pak Pak Dayat menilai performa pada kali ini seperti apa Pak? Dari 1 sampai 10, di angka berapa Pak? Performance saya ya kurang lebih ya ada 8 Pak. 8. Terus yang membuat di angka 8 itu kan pasti ada alasannya ya Pak? Iya. Yang membuat alasan di angka 8 itu apa Pak? Alasannya adalah saya dapat memancing-mancing pertanyaan-pertanyaan yang memancing Bu Rini sehingga menyampaikan segala unek-uneknya dan menyampaikan rencananya dan menyampaikan semua ide-idenya untuk pemasaran di kelas. Ya, dan saya juga sudah saya lihat, ya cukup lancar lah ya Iya, Pak, iya. cukup bagus. Boleh saya menyampaikan Pak? Boleh silakan silakan. Iya silakan. Sebelumnya mohon izinnya Pak. Iya silakan. Tadi saya amati padanya sudah cukup bagus Pak. Iya. Jadi pos dengan apa ya, memberikan pertanyaan berbobot, terus memberikan kenyamanan kepada Bu Rini sehingga terciptanya percakapan interaktif lah, Iya. saling timbal balik. Anda juga sudah sesuai dengan alur tirta dengan menanyakan tujuan ke Bu Rini, terus mengidentifikasi masalahnya, terus menanyakan rencana tindak lanjut, serta menanyakan komitmen Bu Rini tadi. Sudah tepat sekali Pak, sudah tepat semua. Terus untuk kedepannya nih Pak, yang akan Bapak lakukan itu apa Pak kepada Bu Rini nanti? Kedepannya kita akan lakukan yang pertama kita akan lakukan bimbingan atau konsultasi mau tahu apa hasil dari rencananya Bu Rini atas rencana tentang masalah siswanya. Itu dalam waktu kurun berapa lama ya Pak? Dalam kurun waktu ya secepatnya ya paling lama ya kurang lebih 1 sampai 2 minggu ini Pak. Berarti 1-2 minggu ini nanti menunggu hasil laporan Bu Rini. Iya. Pada akan praktek lagi ya, coaching Iya. lagi ya nanti ya. Iya. Sebagai penutup Pak, Iya. terima kasih Pak atas kepercayaan kepada saya yang telah
buat saya jadi observer. Nanti coaching pilot ini akan saya masukkan ke nomor supervisi Pak. Siap Pak. Baik, itu aja Pak. Terima kasih atas kepercayaannya. Saya pamit dulu ya Pak. Ya silakan Pak, mari Pak, hati-hati Pak. Ya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu, silakan masuk. Permisi, Pak. Iya, apa kabar Bu kabarnya? Baik, alhamdulillah. Oh, begini. Ada yang bisa saya bantu Bu? Begini Pak, mungkin saya mau berdiskusi dengan Bapak tentang keinginan saya untuk meng-coaching Pak Daus Pak. Karena Pak Daus itu punya masalah. Oh, baiklah. Nah, kira-kira Bu, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan pada Pak Daus nanti? Saya ingin mendengarkan aktif, kemudian yang ingin juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Pak untuk menyelesaikan permasalahan Pak Daus. Kira-kira apa ya Pak Daus masalahnya? Pak Daus itu kemarin bilang ke saya itu bahwa beliau itu beberapa anaknya itu pada saat pembelajaran olahraga tidak menggunakan seragam Pak. Oh, begitu. Keseringannya seperti Keseringan itu. seperti itu. Iya. Kemudian coaching besok kompetensi apa Bu kembangkan? Saya ingin mengembangkan bagaimana saya bisa mengajukan beberapa pertanyaan kepada Pak Daus untuk mengembangkan dirinya. Kemudian juga saya ingin menjadi pendengar yang aktif sehingga ada komunikasi yang terbuka. Oh, baiklah. Kira-kira harapannya apa dari Pak Daus dari coaching? Saya berharap permasalahan Pak Daus ini akan terselesaikan ya, di mana dia menginginkan anak-anaknya itu pakai seragam pada saat pembelajarannya Pak. Iya. Berarti Pak Daus sebutnya banyak yang nggak berseragam kali Bu ya? Iya Pak. Oh, baiklah. Indikatornya apa Bu pencapaian target coachingnya itu? Targetnya saya bahwa Pak Daus itu memiliki sikap dan memiliki strategi ya yang akan dilakukan sehingga anak-anaknya itu mengikuti peraturan Pak. Oh gitu, iya. Baiklah Bu, kemudian kapan Bu rencananya akan coaching Pak Daus? Saya berharap siang ini Pak. Oh gitu. Kalau Bapak berkenan ya untuk mengamati proses saya coaching dengan Pak Daus. Iya, siap Bu. Insya Allah saya berkenan. Nanti Ibu kasih aja informasinya, waktunya kapan. Insya Allah saya bersedia. Siap Pak. Kira-kira ada lagi Bu? Sudah Pak. Saya tunggu ya Pak. Oke siap Bu ya. Terima kasih banyak ya Pak ya. Sama-sama Bu. Mari Pak. Mari Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Siang warahmatullahi. Bu. Masuk Pak. Ya Bu. Silakan duduk. Apa kabar Pak? Alhamdulillah Bu, sehat. Aduh, maaf nih Bu mengganggu waktunya Bu. Oh iya nggak apa-apa. Mungkin ada yang Bapak ingin bicarakan dengan saya? Iya Bu, ini mau diskusi nih Bu. Iya nggak apa-apa, silakan. Murid saya ini dari si Francisca ini Bu, anak kelas 3. Francisca. Jadi Francisca ini murid saya kelas 3 itu dia ini Bu jarang memakai baju olahraga, seragam olahraga pada saat pelajaran saya PJOK di hari Senin. Tapi dia ketika hari Selasa senam bersama dia pakai Bu, gitu Bu. Oh, jadi tujuan Bapak bicara dengan saya ya, kita diskusi adalah membahas Francisca kelas 3 karena dia ini jarang sekali pakai seragam olahraga ya pada saat pembelajaran Pak Daus ya. Oh seperti itu. Oke, Pak Daus nih saya mau nanya nih. Sudah berapa lama Pak Daus melihat Francisca tidak memakai seragam? Bulan kemarin itu hampir dia setiap hari nggak pakai Bu.
selama 4 Iya. minggu. Iya Bu. Oh. Tapi herannya di hari Selasa dipakai Bu. Oh iya. Terus kalau misalnya Pak Daus skor nih ya, ngasih skor berapa persen dia? Berapa persen dia pakai seragam? Oh, hampir kalau di persentase kali ya 40 kan. 40%. Kelas 3 ini. Oh, berarti dia kebanyakan nggak pakainya ya? Iya, karena kan kita PJOK aja seminggu sekali. Iya. 1 bulan full nggak pakai, 4 kali nggak pakai. Gitu. Jadi ini tadi saya dengan Pak Daus nih, jarak antara senam bersama dengan pelajaran Pak Daus sangat dekat gitu ya. Tapi awalnya Pak Daus olahraga di Senin, nah, senam bersama Selasa, harusnya dipakainya hari Senin ya. harusnya Senin Nah, dulu, ini menjadi baru ke sebuah Selasa. masalah ya. Ah. Oke. Oh iya Pak Daus. Kira-kira nih Pak Daus pernah nggak menanyakan kepada Francisca nih, kenapa dia nggak pakai seragam? Pernah Bu saya tanya, ya saya tanya lah, Francisca kamu kenapa setiap hari Senin kamu jarang pakai baju olahraga? Jawabannya dia, lupa Pak, masih dicuci Pak, udah disiapin Pak sama ibu sama mama, gitu jawabannya. Tapi Selasanya dia pakai. Oke, ya. Jadi selama ini di Francisca ini dia tidak menjalani aktivitas sekolah ya Pak ya. Oke. Pak Daus, permasalahan apa kira-kira yang dia sampai tidak menjalani tata tertib sekolah? Mungkin kurang kesadaran kali itu ya. Kurang kesadaran. Kurang kesadaran diri paling. Padahal ya sudah jelas lah kita sudah membawa keyakinan kelas, membahas tentang peraturan PJOK Bu. Saya setiap awal semester pas saya bikin Bu, di tahun pasti sama lah. Ya bahwa siswa-siswi wajib memakai seragam olahraga pada saat pembelajaran PJOK. Salah satunya itu Bu. Berarti Bapak sudah punya rencana ya Pak ya? Ya coba Pak, rencana apa lagi Pak kira-kira yang membuat supaya anak-anak itu pakai seragam? Rencana saya Oh, pastinya olahraga, ya pertama saya pasti mengingatkan ya Bu ya, mengingatkan kesepakatan kelas, kesepakatan keyakinan kelas. Oh, tentang jadi sudah ada ya kesepakatan tentang kelas ya. peraturan PJOK. Kesepakatan kelas. Ya seperti ya wajib memakai seragam olahraga, terus membawa air minum, terus membawa buku PJOK, syarat tiganya itu Bu. Terus rencana saya mungkin kedepannya saya akan coba mengundang orang tua Francisca Bu, Oh iya. mengonfirmasi apakah betul si Francisca ini seperti ini. Karena Ini kan Pak, jadi rencana Bapak selain tadi sudah buat keyakinan kelas, pengen panggil orang tua, itu rencana yang lain kira-kira apa? mungkin masalah lain kolaborasi kali itu ya. Kolaborasi Guru kelasnya dia minta bantuan lah untuk guru kelasnya mengingatkan kepada Francisca. Siapa tahu guru kelasnya ini lebih didengar kali itu ya ketimbang saya. Mungkin sama saya takut, terus ya meminta solusi juga nanti mungkin kolaborasi dengan para sekolah, langkah apa yang akan saya ambil ketika memang Francisca belum ada perubahan. Jadi itu rencana Bapak. Ini seandainya Bapak panggil orang tua sudah, ya mengingatkan sudah, berkoordinasi dengan wali kelasnya sudah, mungkin ada plan yang lain yang menjadi prioritas Bapak untuk menyelesaikan si masalah Francisca ini. Mungkin kalau belum ada perubahan ya Bu ya, saya mungkin nanti akan membuat suatu pendataan Bu. Surat buat Francisca. pernyataan. Ya, karena kan dalam kesepakatan kelas itu kalau anak yang tidak pakai baju olahraga itu kita anggap alfa Bu. Seperti itu. Jadi ya itu kan buat nilai sikap dia ya, mungkin buat keluarga membuat pendataan bahwa nantinya Francisca tidak mengulangi lagi. Tadi kan Bapak sudah punya rencana yang akan Bapak lakukan. Kira-kira
ada gak komitmen Bapak untuk supaya rencana yang Bapak inginkan itu terlaksana? Komitmen saya yang pastinya saya tidak bosan mengingatkan kepada mahasiswa terutama ya, dengan sama ya teman-teman lainnya ya, untuk mematuhi kelas kita lah, terutama di peraturan PJOK. Seperti ya kalau lebih sedang pelajaran PJOK ya pakai baju seragam olahraga gitu, salah satunya gitu. Ya berarti dengan komitmen Bapak ya, kapan DSP sih kira-kira Pak? Saya mau dengar jadinya nanti hasilnya. Secepatnya minggu depan pasti pelajaran PJOK sudah terrealisasi. Oh, Senin depan. Oke. Jadi ini Pak, Bapak tadi saya sudah dengar ya dari permasalahan, kemudian Bapak sudah mengungkapkan solusi, komitmen Bapak dan kapan akan Bapak lakukan itu udah luar biasa ya. Saya lihat itu sudah ada kemajuan dari Pak Daus ya, bagaimana mengelola ya kelasnya Pak Daus supaya tertib ya dengan seragam sekolah. Guys, sebenarnya sudah cukup ya, Bapak sudah menemukan solusinya. Terima kasih Bu atas Ya saya mau dengar kabarnya nih Pak Siap, ya. Bu. Nanti kita minggu depan Tindak lah, lanjutnya bagaimana? target 1 bulan lah nanti. Oke. Semoga sampai sekarang 1 bulan bisa full ikut PJOK. Iya. Saya tunggu nih Pak Siap Bu, kabarnya. nanti Iya. bulan depan lah saya ke Ibu lagi. Iya, iya. Baik, terima kasih Bu. Aduh maaf Bu, tidak khawatir ini Tidak Bu. apa-apa. Saya permisi dulu ya, Bu. Oke Pak, makasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu? Baik, alhamdulillah Pak. Iya, bagaimana hasil tadi diskusi dengan Pak Baus? Ya, alhamdulillah sih Pak. Tadi terjadi komunikasi yang lancar ya Pak ya. Kemudian juga saya juga jadi tahu gitu ya semua permasalahan Pak Daus gitu, dan akhirnya sampai pada sebuah solusi dan rencana kerjanya Pak. Bagaimana Ibu menilai sendiri performa dalam kompetensi yang tadi disampaikan dengan Pak Baus? Kalau saya lihat ya mungkin kalau dari segi skor mungkin saya sekitar 8 lah Pak ya. Jadi artinya saya berusaha menggali kompetensi Pak Daus ya dengan kemampuan yang saya miliki, dan itu memuaskan. Apa yang membuat Ibu menilai demikian dengan angka skor 8? Karena tadi saya coba menyampaikan pertanyaan-pertanyaan ya, menggali kompetensi Pak Daus dari segi permasalahannya, saya identifikasi ya, itu semuanya mengalir dan akhirnya sampai pada ketemu permasalahan intinya apa dan pada solusinya gitu. Kalau begitu, boleh nggak Bu saya menyampaikan hasil pengetahuan saya? Boleh Pak, silakan Pak. Tadi setelah saya mengamati dialog Ibu atau coaching Ibu dengan Pak Baus secara keseluruhan bagus sekali Bu ya. Sudah dengan alur tirta di mana Ibu sebagai coach sudah menyampaikan tujuan, kemudian identifikasi masalah ada Pak Baus, kemudian menanyakan rencana ke Pak Baus serta tanggung jawab Pak Baus. Nah, begini Bu selanjutnya kira-kira bagaimana pendapat Ibu mendengar masalah yang tadi yang Pak Baus sampaikan? Saya cukup senang ya dengan yang Pak Daus lontarkan tadi ya, ucapan tadi bahwa dia memiliki komitmen ya dengan anak muridnya ya, kemudian dia punya rencana kerja, maksudnya rencana tindak lanjut untuk mengatasi masalah anak di dalam kelasnya ya tentang si Francisca. Jadi saya merasa senang gitu dan puas gitu Pak, dan bisa membantu Pak Daus. Nah, kira-kira apa Bu rencana tindak lanjut dari coachingnya dengan Pak Baus? Kalau saya sendiri, saya akan coba untuk berbincang-bincang lagi hasil dari coaching tadi saya ya. Kebetulan tadi saya menanyakan Pak Daus, dia punya target 1 bulan dan kita akan berdiskusi kembali bagaimana perkembangan
anak didiknya si Francisca ini bisa memiliki kesadaran untuk mengikuti peraturan di kelasnya Pak Daus, yaitu menggunakan seragam sekolah. Menggunakan seragam olahraga. Iya. Baik, berarti sudah ada hasil pengamatan dan rencana Bu ya, kurang lebih 1 bulan rencana Pak Daus untuk melaksanakan rencananya ya, di mana anaknya mempunyai masalah tentang seragam olahraga. Iya. Baiklah Bu, kira-kira ada lagi yang sampaikan? Ya cukup deh Pak. Terima kasih banyak nih Pak. Sama-sama Bapak Ibu. bisa bersedia untuk mengamati Iya. saya sedang coaching Pak Daus ya. Sama-sama Bu. Karena saya juga berusaha belajar Pak. Siap. Baiklah Bu ya, terima kasih Bu ya atas Iya, Pak. partisipasinya. Saya pamit dulu, nanti saya minta hasil bulan depan Bu ya. Iya Pak. Baik Bu ya. Terima kasih Bu. banyak, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian penampilan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.